Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada pertemuan yang kedua, yaitu kita mempelajari tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Semoga pembelajaran hari ini sama-sama bisa kita lewati dan bisa kita pahami terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Berbeda dengan pertemuan kemarin, pada pertemuan kali ini siswa mempelajari materi ini dan diharapkan mampu yang pertama menganalisis sistematika kritik dan esai, yang kedua menganalisis kebahasaan kritik dan esai, dan yang terakhir membuat kritik dan esai. Baik, kita memasuki pada materi sistematika kritik dan esai. Sebenarnya sistematika kritik dan esai memiliki sistematika yang sama, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat kritik dan esai itu berbeda. Kita memperhatikan pada sistematika kritik. Yang pertama, memiliki pendapat atau tesis, yaitu merupakan pernyataan yang disampaikan sebagai bentuk hasil penilaian terhadap sebuah karya. Kemudian yang kedua, terdapat argumen, yaitu sesuatu yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Kemudian yang ketiga, ada penegasan ulang, yaitu dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Jadi, penegasan ulang pada pendapat atau tesis yang pertama tadi kemudian dituangkan lebih jelas lagi pada penegasan ulang bagian sistematika yang ketiga pada kritik. Baik, kita membahas kembali sistematika pada esai. Seperti halnya tadi memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama pada esai itu terdapat pendapat atau tesis yang merupakan pernyataan yang disampaikan atau pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya. Jikalau kritik tadi dia terfokus pada sebuah karya, akan tetapi kalau esai terfokus pada fenomena atau hal yang terjadi saat sekarang. Nah, kemudian poin kedua itu argumen. Argumen yang disajikan berupa alasan yang logis, yang subjektif. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu penegasan ulang dalam esai dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali terkait pendapat atau argumen yang telah disampaikan pada tulisan awal yang telah kita tulis untuk bagian esai. Baik, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang kebahasaan kritik dan esai. Yaitu yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Artinya narasi yang digunakan itu tidak terlalu panjang sehingga tidak membosankan pembaca. Ataupun jika ada peristiwa-peristiwa, harapannya dapat mencantumkan 2 atau 4 peristiwa dan menggunakan latar yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Bisa juga digunakan pendapat para ahli dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya menggunakan topik novel atau menganalisis novel, jadi menggunakan istilah-istilah yang ada pada novel. Atau misalnya film, jadi menggunakan istilah-istilah pada film. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja mental. Artinya menggunakan kata-kata kerja yang menegaskan pendapat. Misalnya, contoh kata kerjanya itu menegaskan dan sebagainya. Baik, ada yang membedakan antara kritik dan esai yang dimana teks esai memiliki karakter khas, yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Sebagai contoh, misalnya penulis esai A dan penulis esai B sangat berbeda dengan penulis esai C. Jadi, karena merupakan tulisan pribadi, jadi tidak akan sama antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Bahkan, bagi penikmat esai, ketika membaca satu paragraf teks esai tanpa melihat nama penulisnya, ia akan dapat menebak siapa penulisnya, karena pada dasarnya para penulis menuai pendapatnya secara pribadi. Dalam membuat kritik dan esai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan dikritik atau yang akan dibuat dalam bentuk esai. Setelah menentukan tema, kita memahami karya atau fenomena yang akan kita amati.
Kemudian menentukan karya yang akan kita kritik dan fenomena yang akan dijadikan esai. Kemudian selanjutnya menentukan tujuan atau bentuk tulisan yang akan kita tulis. Selanjutnya, mengidentifikasi unsur-unsur pendukung baik dalam bentuk sinopsis atau gambaran umum terkait fenomena yang akan kita tulis. Selanjutnya, mengumpulkan bahan-bahan referensi, kemudian membuat kerangka tulisan. Selanjutnya, kita membuat isi, kritik atau esai tersebut, dan selanjutnya membuat penutup dan kesimpulan. Setelah kita melewati beberapa hal tersebut, marilah kita masuk pada bagian pengeditan terhadap tulisan yang kita tulis, baik dari tanda baca ataupun kalimat yang keliru dan sebagainya kita perbaiki agar tulisan kita itu sempurna. Selanjutnya yaitu kita memahami prinsip-prinsip penulisan kritik, yaitu pertama, seorang kritikus sastra wajib membaca karya yang akan dikritik. Kemudian yang kedua, wajib memiliki referensi terkait karya yang ingin dikritik. Yang ketiga, harus memiliki alasan atau argumen yang kuat atas penilaian yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu kita harus memiliki niat yang baik demi membantu agar lebih baik ke depannya terkait karya yang akan kita kritik. Dan yang terakhir yaitu kita harus mampu mengungkapkan nilai-nilai positif dalam karya, jadi tidak hanya mengungkapkan kelemahan-kelemahannya saja, akan tetapi bagian-bagian positif dalam karya tersebut harus kita ungkapkan. Baik, sebelum kita membuat esai, ada beberapa jenis-jenis esai yang harus kita pahami, yaitu di sini Ibu cantumkan 6. Nah, yaitu yang pertama, esai deskriptif, yaitu menuliskan objek apa saja yang dianggap menarik. Misalnya kita melihat sesuatu fenomena, jika itu menarik kita menuliskannya dalam bentuk esai, dan itu dinamakan esai deskriptif. Nah, kemudian yang kedua itu esai tajuk, yaitu yang menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu esai cukilan watak, yaitu menuliskan beberapa segi tentang kehidupan seseorang. Nah, kemudian esai pribadi menuliskan tentang dirinya sendiri kepada pembaca. Dan selanjutnya yaitu esai reflektif, yaitu menuliskan secara formal dengan nada serius. Artinya ini esai yang sering digunakan dalam tema pendidikan dan sebagainya. Biasanya esai ini sering diperlombakan. Dan yang terakhir yaitu esai kritik. Nah, esai kritik ini menuliskan secara formal dan dengan nada yang serius dalam bentuk prosa. Baik, materi pada pertemuan yang kedua sudah berhasil kita lewati dan semoga sama-sama bisa kita pahami. Dan untuk terkait tugas, jadi Ibu sudah terapkan pada PPT-nya, yaitu siswa diharapkan membuat esai dan kritik dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengcopy paste dari internet, dengan memperhatikan arahan sesuai dengan tugas yang ada pada halaman 211, yaitu tentang perintah membuat kritik. Dan selanjutnya itu pada halaman 215 itu perintah tentang membuat esai. Jadi di sana sudah diberikan arahan-arahan untuk bagaimana awal-awal kalian membuat kritik dan esai. Semangat untuk kalian, dan tugasnya dikumpulkan di hari Minggu via Google Classroom dan difotokan. Selamat belajar untuk siswa-siswa Ibu kelas 12. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi, artinya kita belajar melalui komunikasi virtual. Harapannya untuk materi-materi yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir dapat dimengerti, dan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.